Oh iya Bu, kan nggak mungkin ini kan ini kalau misalnya di luar nih nggak mungkin biarkan terbuka gini Bu. Nah itu gimana Bu? Ada tutupnya nggak atau? Kalau pasiennya sesak biasanya masih dipasang ke oksigen sentral ya. Jadi selang oksigen dari sini atau menyambung ke ventilator atau nanti ditutup pakai kasa juga bisa. Biar ada filternya ya. Itu ya. Iya. Diam. Nanti Ibu jelasin ya. Oh iya. Makanya kita jangan terlalu dekat kan. Halo. Kan pakai kasa. Oke, langkah pertama kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Di sini ada set instrumen set, kemudian ada spek, kemudian ada tali pengikat yang baru, kemudian ada salup antibiotik jika diperlukan, kemudian ada suction dan juga mesin suction ya, jangan hanya pinggangnya. Kemudian ada stetoskop, ada perlak dan juga bengkok. Kemudian kita siapkan handscoon bersih, handscoon steril, kasa steril, kom steril, kemudian ada NaCl dan juga H2O2. Untuk NaCl-nya NaCl yang 0,9%. Kayak itu. Sodium klorid. Oh ya, kemudian jangan lupa siapkan korentang ya. Setelah itu kita tahap orientasi. Mungkin untuk tahap orientasinya sudah paham ya? Iya Bu. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah dan menggunakan handscoon bersih. Kita masuk ke tahap kecil. Nggak ada fiksasi pakai raster gitu. Udah dulu, kita lihat dulu sampai terakhir. Ya Allah. Setelah kita menggunakan handscoon bersih, kita dekatkan bengkok dan juga samping pasien. Masih pun nggak? Tapi saya nggak sih pasti ini besar terus sampai cuma. Sambil komunikasi ya, kalau ke pasien langsung. Amin Mbak. Setelah itu, sebelum melakukan tindakan tracheostomi, kita cek dulu saturasi pasien. Seperti yang sudah dijelaskan temannya tadi ya, kita cek saturasi pasien. Nah, jika pasiennya tidak terpasang monitor, bisa kita pasang pulse oximetry. Nah, setelah kita pasang, kita cek saturasinya. Apakah normal atau kurang dari 90%. Nah, jika kurang dari 90%, dapat kita lakukan bantuan pernafasan menggunakan ambubek atau menggunakan Oksigen. Nah, kalau menggunakan ambubek bagaimana caranya? 10 sampai 12 kali per menit atau 5 sampai 6 detik sekali. Atau bisa kita tanyakan ke pasiennya apakah terasa sesak? Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita cek saturasi, kita cek pernafasan pasien menggunakan stetoskop. Ini ya, dipasang ya stetoskopnya. Kita cek bagaimana suara pernafasan pasiennya. Biasanya terdengar gargling ya, karena ada penumpukan sekret. Setelah itu, jika terdengar suara gargling, kita siapkan suction untuk mensuction pasien tersebut. Oke, sebelumnya kita buka dulu kanul inner atau kanul bagian dalam, kemudian kita bersihkan menggunakan H2O2. Terusnya ada kom lagi ya. Kita siapkan suction. Nah, untuk suction, pastikan di ujung kateter suction itu tetap steril. Kemudian seharusnya pinsetnya lebih dari satu ya ini. Nah, ini pastikan tetap steril ya ujungnya. Aduh, ini seharusnya sudah on kalau seperti ini. Seharusnya langsung seperti ini ya.
melakukan suction. Pastikan sudah terhubung ke mesin suction ya. Dan kita masukkan ke dalam lubang tracheostomi. Ini. Saat memasukkannya jangan ditekan terlebih dahulu. Oh, iya. Jangan ditekan terlebih dahulu. Kita masukkan dulu. Kemudian baru kita sedot. Silakan memutar ya. Sambil narik gitu ya, gerakan itu. Kita lakukan lagi. Nah, jika suctionnya kotor, dapat kita bilas menggunakan NaCl yang sudah kita sediakan. Setelah itu kita lakukan lagi sesuai dengan kebutuhan pasiennya ya. Nah, usahakan pasiennya sampai batuk saat kita memasukkan selang kateternya. Oh, Nah, nanti sekretnya akan naik, kemudian lebih mudah dalam kita Menghisap. menghisap lendirnya. Jika sudah, kemudian kita buang buang ya, selang. ke bekok kateter suctionnya karena hanya sekali pakai. Setelah itu kita copot kasa pada tracheostomi pasien. Copot ya. Iya maaf, jika tracheostominya menggunakan cuff, sebelumnya kita cek cuffnya apakah sudah terisi dengan udara atau belum. Takutnya nanti ya tub tracheostominya akan tergeser, seperti itu ya. Oke. Kemudian jika sudah kita lepas, untuk pinsetnya itu sudah on ya, seharusnya kita bedakan, tidak masuk ke Pakai instrumen lagi. tapi ini kan tidak ada pinset yang lain, ini perawatannya masih steril ya. Oh, jadi harus sediakannya lebih dari satu ya buat pinset Iya, itu. seharusnya 3. Oh, Minimal 3. Oke, setelah itu kita ganti menggunakan sarung tangan steril. Kita sudah pakai sarung tangan steril atau spoon steril. Kemudian kita lakukan pembersihan pada daerah stoma pasien atau lubang tracheostomi. Nah, caranya kita siapkan kasa steril yang sudah dibasahi dengan NaCl. Oke, belum dibuka, tolong bisa dibuka. buka lah tuh. Dikit. Udah gampang. Seharusnya minimal 3 kan tadi. Nah, satu lagi ada bisa untuk memeras. Oh. Kita celupkan ke NaCl. Nah, usahakan untuk NaCl-nya berbeda ya dengan NaCl untuk suction tadi. Oh. Kayaknya 3 kom ya, Bu? Ya, seharusnya ya. Dan kita bersihkan dengan cara memutar. Dan kita buang. Itu sambil ditekan atau bagaimana, Bu? Apanya? Ketika dibersihan, Ditekan. ditekan. Ininya. Iya. Yang penting sampai bersih ya. Sambil ditekan juga bisa, tapi usahakan tidak menggeser tracheostominya. Nah, menyesuaikan saja. boleh ditahan sambil ditahan. Tahan apanya? Ini. Kan sekarang kamu masih steril. Oh. Ya. Kemudian jika masih basah karena NaCl, bisa kita keringkan dengan kasa yang kering ya. Nah, sambil kita observasi apakah ada tanda kemerahan di sekitar stoma pasien. Nah, jika ada tanda kemerahan, dapat kita berikan salep antibiotik. Bisa menggunakan cotton bud ya, yang lebih kecil, Oh, ya, cotton bud. lebih mudah untuk pembersihannya. Setelah itu kita lakukan pemasangan kasa steril. Bukanya ada yang digunting, ada yang tidak digunting. Tapi kalau yang digunting itu ada yang mengatakan bisa meningkatkan resiko alergi. Kan ada bulu-bulunya. Nah, nanti ditakutkan meningkatkan resiko alergi.
Kalau mau digunting juga tidak apa-apa. Kameramen fokus. Nah, sudah ya. Nah, jika sudah, kemudian kita pasang lagi kanul dalam. Yang sudah, ya. Yang sudah kita bersihkan atau kita ganti dengan yang baru. Ini pura-puranya kanul inner ya, inner kanul. Oke. Jika sudah, kemudian kita cek saturasi pasien kembali. Nah, bagaimana saturasinya? Apakah bagus? Nah, jika kurang dari 90% dapat kita berikan oksigen tambahan ya. Nah, kemudian kita cek pernapasan pasien lagi menggunakan stetoskop. Sudah normal ya. Kemudian jika tube tracheostomy yang menggunakan cuff, dapat kita cek kebocoran cuffnya. Caranya dengan menggunakan spet seperti mengecek cuff ET ya. Jadi kita kempiskan terlebih dahulu, kemudian cuffnya akan mengempis, kemudian kita masukkan udara lagi, cuffnya akan mengembang. Kemudian jika sudah berarti sudah selesai ya. Oh maaf, jangan lupa untuk melihat tali pengikatnya ya. Apakah sudah kotor atau masih bagus? Ya, atau masih bersih. Jika sudah kotor dapat kita gantikan menggunakan tali pengikat yang baru. Nah, ini. Saya rasa sudah tahu ya kalau untuk mengganti tali pengikatnya. Kanul cuff itu yang mana ini kah? Kanul cuff. Inner kanul. Inner kanul maksudnya. Ini ya. Nah ini. Yang Ini oh, atau yang tengah. ini? Oh. Nah ini tracheostomy yang Yang menggunakan pakai cuff. itu. Nah ini kan apa tadi obturator ya? Yang ini ya tadi. Ini tadi. Iya. Yang ini baru yang untuk penutupnya. Ya. Oh. Inner kanul. Inner kanul. Oke, setelah itu tindakan sudah selesai, kemudian jangan lupa untuk cuci tangan kembali. Itu ya. Ini inner kanul. Assalamualaikum semuanya.